Halo semuanya para pecinta manhwa, tanpa banyak bacot lagi, Mimin akan melanjutkan cerita sang pewaris muda terakhir Sihir Terlarang. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Leon yang telah mengeksekusi para pengkhianat dalam keluarganya tanpa ampun. Tak hanya itu, dia juga memberi pilihan kepada para pelayan untuk tetap melayaninya dan meninggalkan kediaman ini yang berarti kematian itu sendiri. Beralih ke sisi lain, tepatnya di kediaman keluarga Sylvester. Di sana seseorang memasuki ruangan sang Lord Sylvester untuk memberikan sesuatu. Orang itu memberikan sebuah surat kepada tuannya, karena hal ini sangatlah penting jadi terpaksa mengganggunya. Alan pun mulai membukanya untuk memastikan kabar penting yang ada di dalamnya. Yang benar saja isi surat itu membuatnya tersenyum licik, menandakan jika langit telah berpihak padanya. Kini keluarga kekaisaran telah memalingkan diri pada keluarga Marbas hingga mereka menyetujui keputusannya untuk melakukan perang. Sebagai seorang petarung dari klan Sylvester, sosok ini mengungkapkan jika klan Sylvester hanya tetap bertahan disebabkan pengaruh leluhurnya di ratusan tahun silam, tapi sekarang nama besar itu sudah tidak cukup untuk sampai ke era ini. Semua yang dilakukan oleh klan Marbas hanyalah hal yang menggelikan dan mereka bukanlah ancaman. Alan pun berpikir demikian, dan sejak dahulu klan Sylvester selalu saja disebut di bawah klan Sylvester, dan sekarang dia akan membuktikan jika semua itu hanyalah omong kosong. Dia pasti akan membuat keluarga Marbas bertekuk lutut di hadapannya dalam perang kedua keluarga yang akan berlangsung sebulan dari sekarang. Sosok ini mengerti dan dia pasti akan mengatur semuanya hingga tuannya hanya perlu berdiri menyaksikan kemenangan mutlaknya. Meski kemenangan sudah di depan mata, tapi nama besar keluarga Marbas masih saja membuat Alan cukup khawatir. Namun jenderalnya meminta tuannya tidak perlu memikirkan hal tersebut karena hal yang bisa memenangkan klan Marbas hanyalah kekuatan kegelapan mutlak mereka. Hal itu tidak pernah terjadi selama ratusan silam dan mereka bisa saja bertahan jika leluhurnya yang merupakan sang pendiri bangkit kembali. Wulan von Marbas sudah tidak ada hingga pemusnahan klan itu dapat dikatakan adalah kemenangan mutlak yang hanya membutuhkan sentuhan terakhir, yaitu perang. Sang Lord Sylvester paham dan dialah kepala keluarga yang akan mengakhiri sejarah panjang klan bebuyutannya. Sementara itu di dalam penjara terlihat Pulin yang terus memohon ampun kepada tuannya karena telah gagal mencegah pengkhianatan. Dia telah membiarkan ambisi gelap dalam hati Kerkal yang merupakan temannya dengan tidak dapat menghentikannya, sehingga membuat tuannya dalam bahaya dan Pulin tak keberatan jika tuannya ingin menghukumnya. Namun Leon hanya menatap orang di depannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia dapat melihat dan merasakan ketulusan Pulin jika dia merupakan pengikut setia ayahnya sekaligus satu-satunya orang yang berani menantang pamannya. Maka dari itu dia akan merekrut Pulin untuk menjadi bawahannya dan dia pun segera memintanya untuk bangun. Tanpa basa-basi Leon mengungkapkan jika dia memiliki banyak sekali pekerjaan dan membutuhkan seseorang seperti Pulin untuk membantunya. Akan tetapi Pulin dalam kondisi yang buruk disebabkan terkurung dalam penjara dan dia akan senang hati jika dapat berguna bagi tuannya. Maka dari itu Leon akan memberinya tugas dan perintah pertamanya, yaitu menyuruhnya mandi lalu menemuinya kembali dalam keadaan yang bagus. Dia merasa membicarakan hal penting tidak seharusnya di tempat seperti ini karena mereka memiliki waktu luang untuk berbincang. Pulin mengerti dan dia berteriak untuk setia sampai akhir pada tuannya apapun yang terjadi.
Beberapa saat kemudian terlihat Leon yang terus menatap gelapnya kegelapan malam. Lalu sang iblis agung melompat ke pundaknya dengan tingkah yang menggemaskan. Di sela itu sang iblis Marbas penasaran langkah selanjutnya yang ingin dilakukan oleh Leon. Bagi Marbas, dia hanya akan mengikuti keinginan kontraktornya dengan memberikan dukungan terbaiknya. Beberapa saat kemudian Pulin telah memasuki ruangan dan penasaran dengan siapa tuannya berbicara. Setelah mendengar jika tuannya telah mengkontak keluarga Sylvester, maka dia sangat khawatir karena hal itu sangatlah berbahaya. Tak hanya itu, tuannya bahkan menyamar menjadi pamannya dan dia pasti takkan bisa mengelabui keluarga Sylvester meskipun dia menemukan orang yang dapat meniru penampilan Kelkar. Orang itu harus mirip, bahkan semua tingkahnya harus mirip disebabkan yang ingin dikelabuinya bukan orang biasa. Leon adalah tipe yang tidak suka berbicara panjang lebar, karena baginya tindakan adalah cara terbaik untuk menjelaskannya. Kemudian Leon memanggil salah satu pasukannya dan bentuk makhluk itu seperti bayangan berbanding terbalik dengan monster goblin sebelumnya. Yang benar saja sang bayangan ini mulai menunjukkan tubuh manusianya. Siapa sangka manusia yang dicoba ditirunya adalah Kelkar yang merupakan pamannya. Pulin yang melihat hal ini sangat terkejut dan makin penasaran semua cerita di balik hal ini. Meski begitu, dia tetap saja sangat kagum bagaimana bisa teknik sihir membuat tiruan seorang manusia yang sempurna. Walau dia telah mendengar dari orang lain tentang kekuatan tuan mudanya, tapi tetap saja melihatnya secara langsung benar-benar mengesankan. Dengan ini maka Pulin yakin jika tuan mudanya telah menguasai kekuatan kegelapan dari leluhurnya. Pulin mengetahui jika keluarga Marbas telah melalui masa-masa sulit selama ratusan silam karena tidak adanya kepala keluarga yang bisa mewarisi kekuatan kegelapan murni, tapi sekarang penantian ratusan tahun itu telah terjadi. Dengan fakta ini Pulin merasa sangat bersyukur karena dialah yang terpilih mendampingi sang pewaris itu untuk membangkitkan kembali keluarga Marbas yang agung. Walau Pulin merasa jika peniruan ini sangat sempurna, tapi cepat maupun lambat musuh pasti akan mengetahuinya. Di mana pasukan mayat tidak bisa berbicara dan menulis, bahkan tahu etika bersikap di hadapan klan Sylvester saat pertemuan. Leon membenarkan hal tersebut, tapi bukan berarti sepenuhnya benar, karena mayat ini diciptakan dari mayat Kerkal sendiri. Dia tak hanya sekedar pasukan mayat biasa karena makhluk yang menggunakan tubuhnya adalah sesuatu yang istimewa. Ini adalah monster yang bisa meniru tampilan orang serta ingatan dalam hidupnya, bahkan bertindak layaknya manusia asli. Kini makhluk ini memperagakan teknik yang sering digunakan oleh Kerkal semasa hidupnya dalam bertarung. Dengan ini maka rencana Leon telah sempurna dan dia hanya perlu beberapa langkah untuk menjatuhkan klan Sylvester dalam keputusasaan yang menyedihkan. Kembali ke dalam kuil rahasia klan Marbas, di mana Leon mendapatkan monster yang cukup spesial itu. Dia telah mengalahkan para monster goblin, tapi dia tertarik pada monster terakhir. Sang iblis Marbas pun memberitahu jika monster itu dijuluki sang peniru, di mana dia mampu meniru hingga ke titik ingatan serta kemampuan korbannya. Makhluk ini sangat usil dengan kegemaran yang buruk untuk mengincar targetnya dengan peniruan. Monster itu akan menghabisi yang asli lalu melahap rekan korban untuk dijadikan santapan enak. Kemampuan monster itu sebagai sang peniru membuat Leon memikirkan sebuah ide yang menyenangkan. Hanya dengan melihat kontraktornya, maka sang iblis Marbas sudah memahami jika rencana yang dipikirkannya pasti dingin dan kejam.
Lalu Leon menggunakan kekuatannya untuk menghidupkan kembali monster peniru tersebut. Monster itu pun bangkit dengan wujud gadis seperti sebelumnya. Di sela itu Sang Iblis Agung memberitahu jika monster ini hanya bisa menargetkan target yang memiliki energi sihir yang lebih lemah darinya, tapi hal itu tidak berlaku lagi jika dia menjadi pasukannya. Akan tetapi menggunakannya tidaklah mudah, karena saat dia meniru seseorang yang memiliki kekuatan sihir lebih besar, maka monster itu akan mengonsumsi energi tuannya demi memenuhi tugasnya. Iblis Marbas mengakui jika Leon sangat bertalenta, tapi dia masih pemula, sehingga harus menyesuaikan diri dengan kemampuan kegelapan mutlak miliknya. Walau dia berhasil menjebak roh pamannya dan mencoba monster itu menirunya, tapi menjaga ingatannya akan sulit disebabkan pamannya bukanlah orang yang lemah. Maka dari itu Sang Iblis Agung menyarankan agar Leon meninggalkan keluarganya dan fokus menjadi lebih kuat karena dia membentuk ulang keluarganya saat kekuatannya tak terkalahkan. Iblis Marbas juga tak peduli orang-orang di sekitarnya disebabkan dia hanya mengikuti Leon sebagai kontraktornya. Namun dengan santai Leon menegaskan jika dia takkan memalingkan dari apa yang dibentuk oleh leluhurnya sekaligus mengkhianati ayahnya yang mengorbankan diri untuk melindungi wilayahnya. Leon yakin jika seluruh orang-orang di wilayah Marbas pasti akan dihabisi dalam penaklukan keluarga Sylvester yang sangat ingin menghapuskan keluarga Marbas. Dia bukanlah pengecut yang akan melarikan diri dan kematian ayahnya hanya karena dia lemah, tapi Leon takkan bernasib seperti itu karena dia takkan membiarkan musuhnya hidup ketika berani menginjakkan kakinya di daratan Marbas. Sang Iblis Agung yang mendengar itu masih penasaran apakah Leon ingin melindungi semua orang berdasar hati nuraninya dalam loyalitas keluarga dan apakah dia melakukannya karena sangat angkuh dengan tidak membiarkan siapapun mencoba bermain-main dengannya. Walau saat ini dia belum terlalu mengerti, tapi Sang Iblis Agung akan terus menyaksikan tindakan yang dilakukannya agar dia memahami emosi Leon. Kemudian dia meminta Leon segera menjadikan makhluk itu menjadi miliknya, karena roh mereka belum terhubung. Leon pun melakukannya dan dia mengucapkan mantra dengan ingin makhluk itu menerima panggilannya. Sekarang makhluk itu meninggalkan penyamarannya dan menunjukkan wujud aslinya. Awalnya Leon mengira jika makhluk ini hanyalah monster biasa, tapi dia terlihat sedikit aneh dibandingkan para goblin. Iblis Marbas memberitahu jika makhluk itu adalah salah satu monster yang dikendalikan oleh Welan tanpa menghabisinya karena dia bersedia mengikutinya sendiri. Alasan itulah yang membuat Iblis Marbas memukulnya, karena dia telah mengenal makhluk ini dan dia seharusnya bersyukur disebabkan menemukan Tuan untuk dilayani setelah ratusan tahun silam. Lalu Iblis Marbas makin marah karena monster itu sebaiknya segera mengambil wujud lain agar tuannya mengerti yang dikatakannya. Monster ini pun segera melakukannya dan wujudnya ini adalah sesuatu yang menarik baginya meski hanya sekedar meniru wujudnya tanpa bisa melihat ingatan maupun meniru kekuatannya. Semua itu karena energi kegelapan tuannya terlalu kuat dan siapa sangka yang ditirunya adalah Leon sendiri. Iblis Marbas yang melihat kelancangannya melakukan hal ini sangatlah marah. Namun monster ini malah tersenyum karena dia sudah mati dan dia tak menyangka jika Sang Iblis Agung malah berubah menjadi kucing kecil. Kembali ke dalam perbincangan Leon dengan Pauline. Dia yakin jika peniruan itu pasti akan berhasil karena sudah sangat sempurna. Meski begitu dia berharap tuannya mengizinkannya untuk menanyakan sesuatu.
Berdasarkan pengamatannya, maka Pulin yakin jika keluarga Sylvester pasti akan mengamankan izin perang dari kekaisaran, tapi kenapa tuannya tidak melarikan diri dan hidup dengan baik di sisa hidupnya daripada menghadapi krisis perang seperti ini. Ucapan itu membuat Leon tertawa karena Pulin seakan menganggapnya sebagai pecundang. Lalu Leon menegaskan jika dirinya hanya melakukan tanggung jawabnya di dalam keluarga ini sebagai sang lord. Pulin mengerti, tapi dia penasaran tekad apa yang melatar belakangi tuannya sehingga ingin memenuhi tanggung jawab berat tersebut. Leon terlihat bingung untuk menjawabnya karena dia memerlukan waktu untuk merenungkan alasan tekadnya. Sembari menunggu jawaban dari keinginannya yang sebenarnya, maka dia akan melakukan tugasnya sebagai kepala keluarga di wilayah ini. Untuk itu maka dia menghancurkan siapapun yang berani menginjakkan kaki di daratan Marbas. Leon telah melihat kegagalan ayahnya yang membuatnya mati, dan perjanjian perdamaian yang ditawarkannya tidak bisa bertahan lama. Sebagai pewaris dia masih belum melihat apa yang spesial dari negerinya, tapi jika dia kuat maka tak ada alasan untuk kalah dari siapapun. Dengan pemikiran seperti itu maka Leon akan menunjukkan kegelapan yang sesungguhnya kepada mereka yang mengganggu otoritasnya sebagai kepala keluarga Marbas.